masa menuai, benar ya. Baik, bagaimana saudara bisa jadi penuai itu? Ya, saya jadi ingat Matius 10. Boleh kan Matius 10 yang ke-16. Nah, ini ya. Ini dulu saya cuma ingat-ingat dulu pernah ngasih firman apa ya waktu Kersel ya. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Boleh ditayangkan ini bahasa Inggrisnya ya, jangan bahasa Inggris. Nah, ini ayat Matius 10 ayat ke-16. Kita akan coba pelajari bagaimana supaya saudara ini bisa menuai, karena saat inilah masanya ya. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saya jadi ingat firman ini karena memang kalau saya suruh maju, saya dulu harus ingat apa ya. Kalau dulu pernah saya bahas itu soal binatang-binatangnya. Ada 4 binatang, saudara. Saudara pilih yang mana? Ya, baik, saya nggak akan bahas ke-4 binatang itu. Tapi kita coba kembali ke tema bagaimana supaya kita bisa menuai jiwa-jiwa baru. Saya kasih tantangan aja. Saya kasih soal, kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas itu mesti dikasih soal. Soal pertama silakan dicoba kalau saudara saya suruh milih, apakah Anda pilih serigala atau domba? Mas Syahid, yang muda-muda ini serigala mantap. Kalau anak muda begitu, saudara bayangin ya, kita ini posisinya dalam gambar itu, waduh, berat saudara ya, berat, benar Mas Syahid. Saya pilih serigala. Mungkin bapak-bapak, Pak Gatot, domba biar kekiran mereka berada di rumah. Saya tanya Bu Dani, benar Bu, Pak Gatot sama David di rumah itu kejar-kejar? Oh betul. Benar ya, apa yang saudara katakan itulah yang saudara imani. Ya, sebenarnya ya, ini memang agak susah saudara ya. Cuman lebih baik kita memilih salah satunya. Lebih parah, coba yang berikutnya. Kalau saudara jadi seperti ini, apa saudara? Serigala berbulu domba. Iya, Oma Ingrid tahu ya. Serigala berbulu domba itu bahaya saudara. Mending jadi serigala seperti David. Orang tahu ya, David itu seperti itu. Mending juga jadi domba seperti Pak Yakub daripada jadi serigala berbulu domba. Bahaya saudara, benar ya? Iya itu ya, saudara harus memilih ini ya. Apakah saya jadi serigala ataukah saya jadi domba? Saya tanya anak-anak. Nah, ada anak-anak ya. Siapa yang cucunya bukan saya itu ya? Iya. Siapa namanya? Oh bukan, siapa ya? Oh cucunya Pak Sero. Iya. Gimana? Mau jadi domba atau mau jadi serigala? Serigala. Bagus ya. Sekarang tanya Pak Warlonya. Mudah-mudahan tidak geger. Gimana Pak Warlo? Domba. Yang nggak heran. Kalau cucu ya, sebutannya apa? Oh, tidak ada hubungan. Oh, syukur tidak ada hubungan, tidak gegeran berarti baik. Baik saudara, baik. Memang kita harus memilih nih, ya. Kita mau jadi serigala atau domba dulu. Kalau orang lebih dewasa, Pak Gatot, Pak Warno, pilihannya tepat saudara. Jadi, ya. Kalau yang masih muda, masih remaja, ya aku mau keliling dunia. Wah, agak iblis tadi ya, keliling dunia, ya. Tapi tidak masalah, yang penting jangan menyamar serigala berbulu domba. Kelihatannya bagus, baik, ya, tapi hatinya busuk. Nah itu jauh lebih jahat. Ya, mending orang kenal kita apa adanya.
Ya, kalau kita seperti ini, ya sudah, seperti itulah kita. Ya, nah kalau memang seperti itu, ya coba kalau posisinya gambar serigala tadi berada di gambar pertama tadi, kita terancam, saudara. Ya. Kalau memang kita yang sudah bertumbuh imannya dan kita sepakat untuk menjadi satu domba, posisi kita boleh ditayangkan harus seperti ini, saudara. Nah, ini ya. Kalau di belakang tadi kita langsung diterkam, saudara. Kalau mau jadi domba, apa yang saudara simak dari gambar itu? Ya, Pak Iri. Cerdik. Dombanya posisinya di mana itu, Pak Iri? Di atas. Serigalanya? Wah, sepertinya dia sedang memimpin. Nah, ya, jangan seperti tadi kita terancam, bener David, saya mending jadi serigalanya. Ya kan? Tapi kalau seperti ini, saudara, ya, bagaimana kita bisa menerapkan tema Gresik City Blessing, ya, kalau kita disuruh menuai dengan posisi seperti ini? Saya percaya Tuhan, kita punya otoritas di situ, ya. Jadi kalau memang saudara yang sudah dewasa imannya memposisikan di posisi domba, paling tidak kita punya otoritas. Memang ayat ini sebenarnya bukan ditujukan untuk kita. Kalau saudara baca dari Matius 10 ayat yang pertama, ya, coba boleh ditayangin. Perintah itu ditujukan kepada murid-murid Tuhan, ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, dia harus punya otoritas. Ya, otoritas apa, saudara? Yang pertama, mengusir setan dan roh jahat. Wah, saya ini bukan muridnya Tuhan Yesus, muridnya Pak Yakob. Seragamnya sama Pak Yakob, ya. Nggak janjian ini, bener ya? Ya. Jadi saya ini muridnya Pak Yakob. Kalau saya harus posisi seperti itu, apakah saya mampu mengusir setan dan roh jahat? Ya. Pak Warno, nggak takut kan kalau malam-malam ke kamar mandi? Nah, kamar mandi takut, apalagi suruh ngusir setan. Ya. Yang kedua, Tuhan, kamu mau diberi kuasa membangkitkan orang mati. Waduh, repot ini. Kita ngelayat orang mati aja jarang, suruh bangkitkan lagi. Betul, saudara ya. Nah, ini kuasa Tuhan Yesus yang berikan kepada 12 muridnya. Nah, kita ini muridnya Pak Yakob semua ini, ya. Melenyapkan segala penyakit. Nah, amin, saudara. Tahun ini kita terbebas dari COVID, ya. Saya yakin kita sudah bisa ini, ya. Meskipun nggak semua otoritas itu diberikan ke kita, minimal kita sudah vaksin. Apalagi tahirkan orang kusta. Nah, ini, ya. Ini kuasa Tuhan yang diberikan ke 12 muridnya. Ya, kalau kita memang kita amini, kita punya otoritas meskipun tidak keseluruhan, kita bisa meniru, pergilah kepada domba-domba yang hilang. Nah, kayaknya ini yang sesuai dengan misi tema gereja kita tahun ini, ya. Barangkali ada saudara kita yang masih malas ke gereja, ya, ayo. Ya, karena itu misi buat kita. Pergilah kepada domba-domba yang hilang, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya. Selamat datang Pak Semi, yang kemarin sempat hilang dicari gembalanya. Nah, sudah hadir sini. Ya, ini adalah tugas kita yang punya otoritas. Ya, Tuhan berikan otoritas kepada ke-12 murid, bolehlah mereka kuasai semua. Ya, tetapi kalau kita, apa yang mampu kita lakukan, makanya di situ tadi tidak hanya terputus sampai di sini. Coba kita pelajari lagi bagaimana supaya kita bisa punya otoritas dan posisi kita
seperti domba yang di atas itu.